اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan membaca terkait dengan keimanan kepada para nabi dan para malaikat, yang mana kedua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia dan sangat dekat di sisi Allah. Maka kata Imamul Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu bil anbiya'i wal malaikatu, wal imanu bil anbiya'i wal malaikah, dan beriman kepada para nabi dan para malaikat. Beriman kepada para nabi dan kepada para malaikat. Dan ini dari usulul iman, dari dasar-dasar keimanan, dan merupakan bagian dari rukun keimanan yang 6. Beriman kepada para malaikat dan beriman kepada para nabi. Ini yang disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang 6 rukun iman. Kata beliau, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kemudian para malaikat, kemudian kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhir yaitu hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Nah, maka disebutkan tentang 6 rukun keimanan. 2 diantaranya adalah iman kepada para malaikat dan iman kepada para rasul. Dan tentang keimanan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebajikan itu kamu memalingkan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebajikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu, Rasul telah beriman, bima unzila ilaihi mir rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi, semuanya beriman kepada Allah dan para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulih, dan beriman kepada kitab-kitab dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kita tidak membedakan seorang pun di antara para rasul itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan kami berkata atau mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 136. Ini dalil-dalil tentang keimanan semuanya. Allah berfirman, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, demikian pula kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub, wal asbat, demikian pula keturunan-keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan seorang pun dari mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat tentang keimanan. Iya. Dan di dalam ayat tidak disebutkan tentang iman kepada takdir. Karena iman kepada takdir itu disebutkan di dalam ayat tersendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketentuan, ketetapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qamar ayat 49. Surat Al-Qamar ayat 49. Nah, maka dari keimanan adalah beriman kepada para malaikat seluruhnya dan beriman kepada para nabi seluruhnya. Beriman kepada para nabi seluruhnya. Nah, adapun iman kepada malaikat, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Mereka adalah makhluk yang dimuliakan dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu hakiki, bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang cuman simbol dalam kebaikan. Ada sebagian orang mengingkari keberadaan malaikat. Tidak ada malaikat itu katanya. Malaikat itu cuman simbol kebaikan. Sebagaimana mereka juga mengingkari adanya wujud syaitan. Kata mereka apa? Setan itu cuman simbol kejelekan. Tidak ada setan itu, tidak ada malaikat itu. Nah, ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada para malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala hakiki, wujud mereka ada, dan mereka makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah dan sangat dekat kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mentaati apa yang dititahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ciri mereka. Nah, maka beriman kepada malaikat artinya kita mengimani semua yang Allah sebut dari nama-nama mereka dan siapa saja yang belum Allah sebut dari nama-nama mereka. Malaikah itu jamak dari kata malak, mufradnya malakun. Nah, jamaknya malaikatun. Iya, mereka adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh jin dan manusia. Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh jin dan manusia. Kalau kita katakan bahwa malaikat adalah makhluk gaib, bukan artinya mereka tahu perkara gaib. Karena yang tahu perkara gaib cuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka gaib karena kita tidak bisa melihatnya. Syaitan tidak bisa melihatnya, maka dia makhluk gaib. Tetapi
mereka tidak tahu perkara gaib, karena yang tahu perkara gaib cuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nur. Malaikat tercipta dari cahaya. Sementara jin Allah ciptakan dari panasnya api. Sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah, yang kemudian Allah jadikan mereka dari setetes air yang hina. Allah ciptakan manusia dari tanah, itulah nenek moyang kita Adam alaihissalam. Sementara anak cucu Adam diciptakan dari ma'im mahin, dari setetes air yang hina. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Maka beriman dengan malaikat, kita mengimani tentang keberadaan mereka seluruhnya, yang Allah sebut nama mereka ataupun yang belum Allah sebut nama mereka. Nah, kita mengimani kepada seluruh dari mereka. Kita tidak mengimani sebagiannya kemudian kafir kepada sebagian yang lain. Iya. Sebab kalau beriman kepada sebagian malaikat, kafir kepada sebagian yang lain, berarti sama saja kafir kepada seluruh malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bagaimana orang-orang Yahudi mereka memusuhi malaikat Jibril. Dan itu salah satu alasan mereka mengapa mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata mereka? Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari malaikat Jibril. Nah, Jibril itu musuhnya kami. Kami tidak mau beriman sama Jibril. Kalau malaikat yang lain mereka masih imani, tapi Jibril mereka tidak mau imani. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Karena sesungguhnya Jibril telah menurunkan Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan sebagai pemberi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, maka barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya, wa rusulihi, para rasulnya, wa Jibril wa Mikail, memusuhi Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuhnya orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa kafir kepada satu malaikat saja berarti kafir kepada seluruh malaikat, dan itu konsekuensinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka inilah yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang mereka memusuhi malaikat Jibril alaihi salam. Ya, sampai mereka mengatakan, andaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari selain Jibril, la ata'nahu, niscaya kami akan mau mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena yang turun kepadanya malaikat Jibril, nah Jibril itu musuh kami. Kami tidak beriman dengannya. Nah, maka Allah turunkan ini. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan wahai Muhammad, ya, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, maka ketahuilah Allah yang telah menurunkan Quran ke dalam hatimu dengan izin dari Tuhanmu, yaitu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya bukan dari Jibril. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril hanyalah utusan, hanyalah penyampai yang menjadi perantara antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka dari sana kita bisa tahu bahwasanya malaikat Jibril ini ya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Nah, di sana ada kelompok ya yang tersesat dan menyimpang jauh dari Islam, ya, dari golongan orang-orang Syiah
yang mereka meyakini bahwa malaikat Jibril berkhianat dalam menyampaikan amanah. Nauzubillah. Nah, ini apa namanya, di antara kesesatannya Syiah, karena mereka memang mengadopsi agama mereka dari Yahudi. Sebagaimana Yahudi memusuhi malaikat Jibril, maka Syiah juga mau memusuhi malaikat Jibril, sampai berani mengatakan apa? Jibril itu berkhianat dalam menyampaikan amanah. Kenapa? Harusnya kata mereka, risalah kenabian itu, kerasulan itu diberikan kepada Ali. Nah, berhubung si Ali ini katanya wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad, Jibril sampai salah alamat. Lihat lancangnya sampai berkata seperti itu. Ya, Jibril katanya sampai salah alamat, mirip dengan Nabi Muhammad. Ini harusnya kepada Ali. Nabi Muhammad mirip dengan Ali, maka dikasihlah kepada Nabi Muhammad. Salah alamat sebenarnya. Subhanallah. Ini orang-orang Syiah. Jadi mereka sampai mengatakan malaikat Jibril seperti itu. Ya, padahal malaikat Jibril disebut di dalam Al-Quran sebagai seorang malaikat yang amin, terpercaya. Iya, malaikat Jibril itu bagaimana mungkin dia bisa salah alamat? Dan tidak mungkin hal tersebut terjadi, karena itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan hal tersebut kepada Jibril alaihissalam. Nah, tetapi ya mereka meyakini dengan keyakinan yang menyesatkan seperti ini, yang konsekuensinya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Nah, para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Berapa jumlah mereka? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Mungkin kalau dulu kita belajar waktu sekolah dulu, tahunya malaikat itu jumlahnya ada 10 saja. Ketahuilah bahwa malaikat bukan 10 jumlahnya. Tapi berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam Quran, Allah berfirman di surat Al-Mudaththir ayat 31. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Tentara-tentara Allah adalah malaikat. "Wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Dan tidaklah dia melainkan peringatan bagi manusia. Maka menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali apa? Kecuali Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kisah tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dan di atas langit ketujuh, Nabi mendapati ada Baitul Ma'mur di sana. Baitul Ma'mur ini dikunjungi oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Baitul Ma'mur ini masuk di dalamnya 70.000 malaikat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian setelah mereka keluar darinya, maka mereka tidak bisa masuk lagi setelahnya. Karena apa? Digantikan lagi oleh 70.000 malaikat yang baru. Dan itu terjadi setiap harinya. Jadi tiap hari 70.000, besoknya 70.000, besoknya 70.000. Yang 70.000 yang sudah masuk ini tidak sempat lagi masuk. Karena apa? 70.000 malaikat yang baru siap mengisi tempat mereka. 70.000 malaikat yang baru siap mengisi tempat mereka. Dan itu terjadi setiap hari. Bayangkan jumlahnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau dikatakan apa? Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Disebutkan juga dalam hadis bahwa tidak ada tempat, ya, satu jengkal di atas langit melainkan di situ ada malaikat yang sujud. Tidak ada satupun tempat satu jengkal di langit melainkan di situ ada malaikat yang sujud. Banyaknya malaikat itu. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara-tentara dari kalangan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari seluruh malaikat Allah yang termulianya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dari seluruh para malaikat yang termulianya adalah malaikat Jibril alaihi salam, yang sempat dilihat oleh Nabi sebanyak 2 kali dalam wujud aslinya. Yang Jibril itu, kata Nabi SAW, punya 600 sayap. Satu sayapnya saja sudah menutupi ufuk. Bayangkan, Jibril itu baru satu sayapnya. Nah, Jibril punya 600 sayap. Jibril punya 600 sayap. Iya, ini luar biasa malaikat Jibril ini alaihi salam. Nah, beliaulah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam Quran itu apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat dan roh. Roh di sini malaikat Jibril. Allah khususkan dari seluruh malaikat, malaikat Jibril yang disebut. Menunjukkan bahwa Jibril ini memang malaikat apa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang termulia. Iya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang termulia. Makanya wajar ketika malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang termulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini malaikat Jibril alaihi salam. Dan di sana ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini peniup sangkakala. Di sana ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini yang mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Di sana ada malaikat Israel yang katanya sebagai pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Akan tetapi penamaan Israel ini tidak sahih. Yang benar bahwa malaikat pencabut nyawa disebut dengan malakul maut, bukan dengan Israel. Sebagian masyarakat kita mengenal dengan apa? Malaikat Israel. Tetapi yang benar bahwa tidak warid dalam hadits yang sahih penamaan Israel. Yang warid apa? Malakul maut, disebut malakul maut, malaikat pencabut nyawa, bukan disebut Israel. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di sana ada hamalatul arsy, malaikat ya yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sana ada malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga pintu api neraka. Di sana ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Ini yang disebut nama-nama mereka. Ada malaikat Munkar wa Nakir. Ini yang menanyai manusia di alam kubur, man rabbuk wa madinuk wa matabiyuk. Kemudian ada malaikat Raqibun Atid yang mencatat amal baik buruk manusia. Nah, ini malaikat-malaikat yang disebut nama mereka. Maka kita imani semuanya, ya. Dan ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebut nama-nama mereka. Iya. Seperti juga malaikat yang meniupkan ruh, ya, pada janin ibu yang hamil. Iya. Kan ditiupkan ruh padanya, disebut dalam hadis fayamfukhu fihi ruh. Ya. Ketika diutus malaikat, maka ditiupkan ruh oleh malaikat itu pada janin itu. Tsumma yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah ditiupkan ruh, diperintah untuk menetapkan 4 hal. Bikat birizkihi, ditetapkan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun am sa'idun. Kemudian apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang berbahagia, orang yang berbahagia. Nah, di sana ada juga malaikat penjaga lautan. Di sana juga ada malaikat penjaga gunung. Di sana juga ada malaikat yang mengatur angin. Nah, ini disebutkan. Dan lain-lainnya, sangat banyak jumlah mereka, ya. Dan mereka makhluk mulia, mereka tidak sama seperti manusia. Mereka tidak pernah bermaksiat. Mereka tidak pernah bermaksiat. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tidak disifatkan dengan makan dan minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat juga tidak menikah. Nah, sebagaimana manusia bisa menikah, malaikat tidak menikah. Itu berbeda dengan jin dan manusia. Kalau jin dan manusia, jin itu mirip dengan manusia. Ya, jin juga bisa menikah. Mereka juga punya kelompok. Mereka juga hidup seperti manusia. Mereka juga makan, mereka juga minum, mereka juga bisa menikah. Ya.
Ini kehidupannya sama seperti manusia, tapi malaikat tidak seperti itu. Malaikat tidak seperti itu. Nah, mereka tidak punya keturunan, tidak ada. Iya. Mereka tidak punya keturunan. Nah, dan mereka tidak akan pernah mati kecuali nanti ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala, bukan hanya manusia yang mati, bukan hanya jin yang mati, malaikat juga mati. Kecuali malaikat Israfil. Kemudian setelahnya malaikat Israfil yang terakhir meninggal. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun meninggal. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semua ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan di sebagian hadis disebutkan tentang ciri dan sifat mereka. Seperti misalnya disebutkan tentang besarnya tubuh mereka. Ya, malaikat yang paling besar adalah malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Disebutkan dalam Quran ada 8 pemikul ars, malaikat pemikul ars. Nah, ars itu sangat besar sekali, ya kan? Ars itu sangat besar sekali. Yang disebutkan bahwa ars itu besarnya kalau dibandingkan dengan kursi seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir, maka gelang itu kursinya Allah, sementara ars itu adalah padang pasir yang luas itu. Kalau kursi mau dibandingkan dengan langit dan bumi, seperti itu juga. Kayak gelang dilemparkan ke padang pasir, maka gelang itu adalah langit dan bumi, padang pasir itu kursinya Allah. Nah, bisa dibayangkan bagaimana arsy-Nya Allah, dan bisa dibayangkan bagaimana Allah yang berada di atas ars. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau begitu, yang memikul arsy-Nya Allah tentu malaikat yang sangat besar. Bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, At-Tabrani dan selainnya. Dan hadisnya ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, "Ma baina syahmati uduni ila atiqihi masirata sab'imi'ati sanah." Masirata sab'imi'ati sanah. Kata Nabi SAW bahwa jarak antara daun telinga sampai ke pundaknya malaikat pemikul arsy itu, dari daun telinga sampai ke pundaknya, itu perjalanan 700 tahun. Sab'i mi'ati sanah. Perjalanan 700 tahun. Bayangkan. Baru dari sininya ke sini tuh. Perjalanan kita jalan 700 tahun baru sampai ke pundaknya. Kalau mau jalan dari sini ke sini. Bisa dibayangkan betapa besarnya itu. Nah, Allahu Akbar. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Nabi SAW sifatnya seperti itu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan malaikat itu adalah makhluk yang besar, makhluk yang agung dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan sifat mereka bahwa malaikat itu punya sayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah menciptakan malaikat punya sayap. Ada yang sayapnya 2, 3 dan 4. Nah, kalau tadi malaikat Jibril 600 sayapnya. Malaikat Jibril tadi berapa? 600 sayapnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka keimanan kita kepada para malaikat, kita imani semua dari mereka. Yang disebutkan namanya kita imani seluruhnya, dan yang tidak disebutkan kita imani secara global. Bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, hakiki, wujud mereka ada, ya, namun kita tidak bisa melihatnya. Ya, kita bisa melihatnya ketika nanti ajal menjemput kita. Disebutkan dalam sebagian riwayat, dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa terkadang orang yang mau meninggal itu bisa melihat dan menyaksikan para malaikat. Makanya terkadang, ya, ada orang meninggal, cerita-ceritanya, ya, dia melihat ada yang putih-putih. Ya, wallahu alam na'am tentang hal tersebut, tetapi ya memang disebutkan dalam riwayat bahwasanya kadang manusia yang mau meninggal itu bisa melihat keberadaan malaikat. Melihat keberadaan apa? Malaikat. Karena malaikat itu kan disebutkan di dalam hadis, ketika anak cucu Adam mau meninggal, maka malaikat dari atas langit turun. Ini bukan malakul maut ini.
malaikat yang nanti akan membawa mereka akan turun, kemudian duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Malaikatnya sangat banyak. Kemudian datanglah malakul maut. Baru setelah itu datang malaikat pencabut nyawa. Baru mencabut nyawa orang tersebut. Kemudian ketika malaikat maut mencabut nyawanya, langsung diambil nyawa tersebut oleh malaikat-malaikat ini yang akan membawa ruh tadi naik ke atas langit. Entah dia dari orang yang beriman atau dari kalangan orang kafir. Tapi disebutkan kalau dia orang beriman, maka malaikat yang turun dari atas langit itu membawakan permadani dari permadani surga. Dan dia akan memberikan minyak wangi dari minyak wangi surga yang paling harum. Sementara kalau dia adalah orang kafir dan tidak beriman, maka malaikat itu akan membawa tikar yang kasar yang berasal dari api neraka dan keluar darinya bau yang sangat busuk. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang yang meninggal itu bisa menyaksikan Bisa menyaksikan malaikat. Ini para hadirin tergantung orangnya. Kalau ternyata orang tersebut adalah orang yang beriman, bisa jadi dia dapat kabar gembira. Dia dapat kabar gembira dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sudah memberikan kabar gembira. Makanya disebut dalam ayat itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan ucapan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat yang sangat banyak turun. Para malaikat yang sangat banyak turun kepada mereka. Malaikat ini yang disebut bidul wujuh, wajahnya putih bersih bagaikan matahari. Bagaikan matahari. Nah, apa malaikat turun ini untuk apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, untuk memberi kabar gembira, alla takhafu wala tahzanu. Tidak usah takut kamu dan tidak usah bersedih. Karena orang yang mau mati itu dia berada dan di antara dua hal ini, takut dan sedih. Dia sedih karena meninggalkan keluarganya, meninggalkan dunia ini, sedih dia. Kemudian dia takut. Takut kenapa? Takut dengan dirinya ketika berjumpa dengan Allah. Maka malaikat datang memberikan kabar gembira. Kau tidak usah takut, kau tidak usah bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira. Naam. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka dengan itu dia pun bergembira, orang yang meninggal tersebut. Nah, sehingga terkadang dia pun sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orangnya adalah orang yang beriman. Seperti itu sambutan malaikat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan malaikat itu menyambut orang-orang yang beriman. Di depan pintu surga ada malaikat. Malaikat penyambut orang-orang yang beriman yang masuk surga. Apa kata malaikat ketika orang-orang yang beriman masuk surga? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad-dar. Keselamatan atas kalian karena sebab kesabaran kalian, maka surga ini adalah negeri kenikmatan yang kekal abadi. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Kemudian iman kepada para nabi. Kalau disebut iman kepada para nabi, masuk di dalamnya juga iman kepada para rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Sebagian ulama mengatakan bahwa nabi adalah orang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu syariat dan belum diperintah untuk menyampaikannya. Tidak diperintah untuk menyampaikannya. Sementara rasul adalah yang diberikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat dan sudah diperintah untuk menyampaikannya. Sudah diperintah untuk menyampaikannya. Itu rasul. Nah, sebagian ulama membedakan dengan pernyataan mereka bahwa kalau nabi itu dia hanya sekedar melanjutkan syariat rasul sebelum dia. Dia tidak membawa agama baru. Dia hanya sekedar melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh rasul sebelum dia. Itu nabi. Tapi kalau rasul, dia yang membuat syariat baru, membawa syariat baru dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu ditahu bahwa setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Ada nabi yang bukan rasul. Disebutkan oleh para ulama seperti Nabi Adam alaihissalam. Beliau nabi tapi bukan rasul. Di antaranya juga seperti diceritakan dalam hadis tentang Nabi Daniel.
Beliau nabi tapi bukan rasul. Juga seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihi salam, beliau nabi tapi bukan rasul. Iya, beliau nabi tapi bukan rasul. Juga seperti Yusha ibn Nun, ya, pengawal atau budaknya, ya, muridnya Nabi Musa alaihissalam yang pernah menemani Nabi Musa ketika menuntut ilmu bersama Nabi Khidir. Di situ ada gulam, itu Yusha ibn Nun. Setelah Nabi Musa meninggal, maka Yusha bin Nun menggantikan kedudukan Nabi Musa. Beliau menjadi nabi tapi bukan rasul. Itulah yang pernah disabdakan oleh Nabi bahwa matahari ini tidak pernah tertahan kecuali oleh Nabi Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, diantara mukjizat beliau bisa menahan matahari. Nah, beliau nabi tapi bukan rasul. Beliau nabi tapi bukan rasul. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nabi itu diutus kepada kaum yang sudah menerima dan sudah bersepakat dengannya, tidak menentang. Sementara Rasul diutus kepada kaum yang menentang dan melawan. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau nabi dan sekaligus Rasul. Kenapa? Beliau diperintah menyampaikan syariat ini, ya kan? Kemudian beliau membawa syariat tersendiri, berbeda dengan syariat sebelumnya. Kemudian beliau diutus kepada kaum yang menentang, bukan kaum yang menerima, kaum yang menentang. Maka beliau adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih mulia, nabi atau rasul, maka kita katakan yang lebih mulia adalah rasul. Karena kalau rasul sudah pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nah, ini perbedaannya yang disebut oleh para ulama rahimahumullahu taala. Para hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ya, para nabi dan para rasul, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai makhluk yang mulia. Misi mereka satu. Tugas mereka satu. Diutus ke muka bumi ini, ya, untuk menyampaikan risalah Allah, terutama yang berkenaan dengan tauhid. Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Makanya disebut di dalam Al-Qur'an apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya, misi utamanya an i'budullah. Sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan para rasul sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah wahyukan kepada mereka syariat-syariat untuk mereka sampaikan, untuk mereka dakwahkan kepada umatnya mereka. Nah, dan para nabi dan rasul itu bersaudara, saudara sebapak. Bapak mereka satu, yaitu Adam alaihissalam. Iya, bapak mereka satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam hadis, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara sebapak. Iya. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka berbeda-beda. Wadinuhum wahid, sementara agama mereka satu, yaitu apa? Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Nah, ini ya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada para nabi dan para rasul, ya, maka hendaknya tidaklah kita sebut nama mereka kecuali kita menyebutkan salam untuk mereka. Kita sebut Nabi Adam alaihi salam, kita sebut Nabi Idris alaihi salam, kita sebut Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruhnya alaihi musallatu wassalam. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW, maka kita tambahkan as-salah. Yani kita katakan alaihi salamu wassalah, atau boleh kita katakan alaihi salatu wassalam, atau boleh kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti juga selain salam juga bersalawat kepada Nabi? Karena nasnya disebut dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, sallu alaihi, sampaikan salawat untuk nabi. Wasallimu taslima, dan sampaikan salam kesejahteraan untuk beliau. Makanya kalau disebut nabi ya sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup sekedar alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian para nabi dan para rasul, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka, ya, di muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala sebut kisah-kisah mereka di dalam Al-Qur'an. Dan oleh karenanya kita banyak mendapati kisah-kisah para nabi dan para rasul, ya kan? Disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebagaimana para malaikat, di antara malaikat ada yang disebut nama mereka, ada yang tidak disebut. Nabi juga begitu. Para nabi juga begitu. Yang kita kenal di dalam Quran dan hadis ada sekitar 25 nabi dan rasul. Ada sekitar apa? 25 nabi dan rasul. Sementara yang belum disebut itu sangat banyak jumlah mereka. Iya. Berapa jumlahnya para nabi? Berapa jumlah total para nabi? Itu disebut di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa jumlah mereka mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Banyaknya jumlah para nabi itu. Jadi nabi jumlahnya sekitar 124.000 nabi. Berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Yang kita tahu cuman berapa? 25 orang. Banyaknya nabi itu 124.000. Itu dari awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, jadi antara Nabi Muhammad sampai antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 124.000 nabi. Nah, sementara rasul jumlah mereka itu sekitar 315 orang. Iya, jumlahnya berapa? 315 orang. Itu kalau rasul. Karena tadi kita katakan apa? Kalau nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Rasul jumlahnya berapa? 315 orang. Sementara kalau nabi 124.000 orang. Ini sah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Para ulama ahli hadis. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita wajib mengimani para nabi dan para rasul semuanya tanpa membeda-bedakan seorang pun dari mereka. Jangan sampai kita hanya beriman sebagiannya, kafir kepada sebagian yang lain. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka beriman kepada sebagian nabi tapi kafir kepada sebagian nabi yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak boleh membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi dan para rasul tersebut. Nah, karena kafir kepada satu orang nabi itu berarti kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Makanya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh dikatakan apa? Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kenapa disebut mendustakan para rasul? Padahal yang diutus kepada mereka cuma Nabi Nuh saja. Mereka mendustakan Nabi Nuh, tapi disebut dalam Al-Quran mereka mendustakan semua Nabi dan Rasul. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa kalau satu yang kau dustakan berarti semua kau dustakan. Orang Yahudi mereka beriman kepada Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Yahudi. Mereka hanya beriman kepada Nabi Musa. Nabi Isa mereka tidak mau beriman. Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau beriman. Orang Nasara beriman kepada Nabi mereka, kepada Nabi Musa. Nabi Isa mereka jadikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nabi Muhammad mereka ingkari. Nah, ini kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir kepada satu nabi itu berarti apa? Kafir kepada seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam, kita wajib mengimani nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Maka Muhammadun
aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang dari kalian, tetapi beliau adalah rasulnya Allah dan penutup para nabi. Penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Beliau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang termulia secara mutlak. Nama beliau disebutkan dalam Taurat, nama beliau disebutkan dalam Injil. Nah, disebutkan dalam Injil. Nabi Isa telah memberikan kabar gembira ini, disebut dalam Quran. Wa idz qala Isa, dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata, Isa bin Maryam, wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadai, yang membenarkan kitab-kitab sebelumku, minat Taurati, yaitu dari kitab Taurat, wa mubasysyira, dan memberikan kabar gembira, bi rasulin, dengan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang dan dia bernama Ahmad. Rasul bersabda, ana Muhammad, ana Ahmad. Saya adalah Muhammad dan saya adalah Ahmad. Nah, ini para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka inilah keimanan kita kepada para nabi dan para rasul yang disebut di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Nah, berikutnya Imam Al-Barbahari akan membahas tentang keimanan terhadap surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka? Ini yang akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.